Kalau dari gua nonton kontennya Anomali kan sempat bahas tuh kalau misalkan orang mau meninggal pasti akan ada 2 yang jemput ya. Yes. Tapi memang ada satu orang, beberapa signature HB tuh ada. Oh, bisa satu orang Itu lebih dari biasa, satu HB? Iya, tapi biasanya tugas khusus. Entah dia seorang penyembuh lah, atau dia seorang yang punya misi khusus banget deh. Jarang banget, tapi sekali 2 kali kita pernah lihat. Lu tau gak ini kedap-kedip? Iya tahu, gue pikir itu kan emang biasa ini. Nggak kedap-kedip? Gue beneran nih. Really? Oke, sekarang ke part 3 dan sebenarnya nggak disangka-sangka sih. Gue mikirnya cuma sekitar ya 2 part aja. Ternyata pembicaraannya bener-bener dalam banget dan emang gue kepo banget sih. Emang gue kepo banget. Dan mari kita lanjutkan ke perbincangan soal kematian. Oke? Karena setiap orang pasti akan mati, ya. So, kalau dari gua nonton kontennya Anomali kan sempat bahas tuh kalau misalkan orang mau meninggal pasti akan ada 2 yang jemput ya. Yes. 2 yang jemput. Iya, satu HB, HB, yang satu lagi Grim Reaper, benar gak tuh? Iya. Sama Antara jemput sama cabut itu 2 hal yang berbeda. Oh, Grim Reaper oke. mencabut. Oke. Yang jemput bisa siapa aja, tapi pasti HB ada. Kalau nggak buat perjanjian dengan iblis dan yang lain-lain. Itu jawabannya. Oke, jadi yang pasti hadir HB. Yes. Iya, HB. Oke. Kalau misalkan kan ada yang biasa bilang ya, ada arwah nenek kakek lah atau keluarga atau Ya itu gimana benar, gitu. bisa Benar. juga. Itu benar, bisa juga. Walaupun itu sudah tidak ada di dimensi arwah dunia. Oh, mereka pasti masih ada, kalau nggak kelihatan dong sama yang Tapi baru kadang meninggal. bisa tahu. Bisa juga, Kalau tapi diizinkan oleh Tuhan baru iya bisa sih. Maksudnya Kayak kasusnya Lorraine Warren kan itu kan Ed-nya nggak jemput. Ed-nya kan nggak ngiter di sini lagi. oh iya, sorry. Gue mikirnya bahwa ketika orang meninggal ngelihat siapa aja di depannya gitu kan. Oh, oke. Ya, itu bisa yang memang lagi gentayangan di astral bumi atau bisa dari dimensi lantai berapa tuh 2. Tapi the fact that jemput kan artinya hadir bersama, ayo barengan. Itu pemikiran gue gitu. Oke. Oh. Jawabannya bisa dari mana aja. Bisa. Tapi yang pasti ada HB. HB pasti ada. Dan keluarga yang udah meninggal sih biasa suka ikut jemput ya, biasanya sih gitu. Pernah nggak kalian nanya ke arwah-arwah yang meninggal gitu ya? Mungkin kan ya karena balik lagi lu orang kan suka explore gitu ya. Gue juga kepo nih gitu kan. Waktu pertama kali jemput HB, terus kan selama ini kan kayak contohnya gue aja, gue kan nggak tahu HB gue siapa gitu kan. Kaget gak sih ketemu? Tawar pertanyaannya nih. Kaget gak sih ketemu si HB itu gitu kan? 95% mereka bahkan nggak sadar itu siapa. Mereka cuma melihat sosok yang, ini kata para arwah ya, kok kayaknya gue nggak kenal dia, Tapi familiar. kok dia familiar banget, dan kok dia orang yang, bukan orang apa sih, sosok yang sangat penting, dia siapa ya, bercahaya, hangat, penuh kasih, dia siapa, gue nggak kenal. Ya udah, tapi kok dia nungguin gue, itu kata arwah. Iya. 95% arwah mengatakan hal itu. Lalu apa yang dilakukan HB setelah itu? Nganterin dia HB kah? tidak pernah memaksa, HB hanya kayak ayo kita lanjut misalnya. Ya tapi kan 95% arwah nggak kenal, lu siapa gitu kan. Iya. Terjadilah gentayangan, akhirnya dia nggak mau ngambil tangan HB istilahnya, terus dia milih mungkin ke ayahnya dulu, mungkin masih sedih kan. Ya, itu yang terjadi. Tapi itu real. Maksudnya kayak ada yang bilang kan 40 hari ya. 40 sampai 40 hari masih gentayangan di rumahnya lah apa gimana bolak-balik. Bisa 40 hari, bisa kurang, bisa sampai 100 hari. Iya. Oh, tergantung dari si arwah itu. Betul. Yes. Iya. Dan tergantung Berarti dari itu Tuhan. udah jadi ranah free will-nya si arwah itu. Iya. Free will dan kehendak Tuhan. 2. Free will dan kehendak Tuhan. Tuhan. Yes. Lalu kalau misalkan akhirnya dia memutuskan untuk gue tetap mau di bumi deh. Misalkan begitu ya kayak Bisa. misalkan Bisa. Iya, misalkan kayak Paul Walker atau yang Iya. lain gitu ya. Kan masih mau memutuskan di bumi tuh. Si HB itu nggak akan jemput lagi. Kalau si arwahnya memang mau naik, ya tinggal panggil aja bisa kok. Ini pesan dari Keris waktu itu, Keris HB-nya Jesslyn. Kan gue juga nanya hal yang sama. Keris, kalau arwah udah gentayangan sekian lama, dia pengen pulang, gimana caranya? Keris hanya menjawab, sangat
tidak sulit, Willy. Cukup niat, ingin kembali ke Tuhan. Seketika itu HB ada. Sesimpel itu. Betul. Sistem Tuhan tuh segampang. Keren ya, keren Exactly. banget ya. Tuhan nggak muluk-muluk, sama sekali nggak muluk-muluk. Segampang. Wah, gue sampai emes banget loh. Gue bener-bener. Dan itu kejadian di berbagai arwah yang kita tangani kan. Mbak Kunti gitu kan. Mbak Kunti pengen, bukan Mbak Kunti, Mbak siapa namanya gitu. Pengen pulang, udah ingat Allah gini-gini, datang HB-nya. Secepat itu. Yang membuat HB nggak datang atau mereka nggak mau balik kan karena kemauan si arwah sendiri. Itu. Oke. Wow. So, si HB ini kan punya peranan sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai waktu, berarti ngomongnya apa nih? Jemput atau nyabut? Nyabut kan pasti Grim Reaper lah ya. Berarti jemput lah ya. Jemput. Berarti sampai menjemput si orang ini sebelum meninggal, gitu kan. Nah, berarti si HB ini hanya terikat sama satu orang atau HB bisa terikat lagi sama berapa orang? Dari rata-rata kita ngelihat selalu satu orang satu HB Iya, ya. satu orang satu HB. Tapi memang ada satu orang, beberapa signature HB tuh ada. Oh, bisa satu orang Itu lebih dari biasa- satu HB? Iya, tapi biasanya tugas khusus. Entah dia seorang penyembuh lah, atau dia seorang yang punya misi khusus banget deh. Jarang banget, tapi sekali 2 kali kita kenalin. Kalau let's say misalkan kita sebut yang kalian tahu aja ya, Antoni Sporat. Ya itu contohnya maksudnya. Iya. Oh, itu HB-nya banyak. Itu, ya mungkin orang lain lihat malaikat, bagi kami waktu itu campur. HB-nya banyak malaikat. Jadi gini, Antonius Sporat kan lagi ceramah. Dalam waktu semenit pertama, oh signature energinya itu. Tiba-tiba menit kedua, Jess tuh baru ganti HB Iya, gitu. ganti lagi. Kayak badannya tuh di switch kayak kamera gitu. Ini ganti lagi. Iya, Udah bener. menit ke-7, anjay ganti lagi. Yang ngomong beda-beda. Yes. Iya, Tapi signature-nya bukan jin, bukan arwah, bukan iblis, itu HB kayaknya. embed jadinya. Iya. Itu ada. Tapi embednya ganti-ganti. Gue merinding banget ya. Gila, keren banget ya. Kayaknya malaikat Kasus juga seperti ada itu deh. Malaikat juga ada. Malaikat juga ada. Malaikat juga ada. Campur. Itu bisa terjadi. Bisa gak itu karena level spiritual seseorang? Ya. Dan tugas sih. Dan tugas. Tugas ya? Lebih ke Berarti tugas. lebih ke tugas ya? Iya. Misinya apa? Gitu. Wow. Amazing ya kalau kita ngomongin begini. Keren banget ya. Jadi sebenarnya tuh Tuhan itu misterinya Luar biasa. banget. Luar biasa. Dan kasihnya itu sih yang bener-bener sampai sekarang tuh apa ya? Aku tuh kadang-kadang suka terharu dengan kasihnya Tuhan gitu. Tuhan tuh besar banget kasihnya. Itu yang kalau kita ngomongin kasih, gue jadi teringat konten lu gitu kan, konten Trianomali tentang yang bunuh diri, Yes. ya kan, bunuh diri dan dibunuh, Iya. ya kan, salah satu YouTuber yang dibunuh dan salah satu YouTuber berikutnya bunuh diri dan akhirnya yang melihat terang malah yang bunuh diri, padahal Yes. selama ini yang ya gue punya teman lah yang bisa ngerti juga bahwa kalau bunuh diri tuh udah pilihannya pasti udah nggak mungkin, gitu ya, ya, udah nggak mungkin ke jalan terang lah ya. Tapi Tidak begitu. ternyata tidak Tidak istilahnya, bisa digeneralisir. Iya. Itu Gak bisa Tidak dipukul rata. se-template yang orang kira. itu yang namanya kasih Bapa kali ya, kasih Tuhan ya, Tapi memang Tuhan sama sekali tidak membenarkan bunuh diri. bunuh diri. Bunuh Iya. diri. Iya. Karena apa? Itu merusak rencana Bapak. Betul. Merusak sistem semua. Betul. Berarti sama lagi kayak yang dibunuh dan bunuh diri itu Grim Reaper-nya nggak ada gitu ya, telat gitu, istilahnya telat datang. Kalau bunuh diri sih kita nggak tahu ya, kita belum Sebenarnya nanya. ketika orang mati, tubuh kita punya batas limit. Ya siapa sih yang ditusuk berkali-kali nggak mati? Oh, Gitu loh. oke. Jadi bakal kecabut pasti rohnya, bakal ada batas limit dari tubuh kita. Itu kecabut sendiri. Baru Grim Reaper-nya datang. Benar. Bisa begitu. Cuma nyorot nama doang biasanya. Wait. Oh, kalau ini gue baru dapet abstrak, yang bunuh diri dicabut. Kenapa? Karena Grim Reaper udah tahu niatnya. Oh, kayak Kamu udah kan connect barusan gitu dapat ya. abstrak ya? Iya, kamu juga dapat kan? Kalau Enggak, aku dibunuh belum kan dapat. lu nggak sadar, ya misal bukan dibunuh kecelakaan deh. Iya. Orang kecelakaan mana sempat klakson sih? Pasti rata-rata brat. Terus mati kan? Itu makanya Grim Reaper datang Sound belakang. effects-nya itu loh. Tapi kalau dibunuh, sebelum lu dibunuh, Grim Reaper udah mencium, dia nyabut juga. Iya, gue baru dapat nih abstraknya. Ini baru nih, actually ini baru hari ini gue. Oke. Baru banget. Baru banget. Baru podcast sama lu gue baru dapat abstraknya. Itu yang kasus si YouTuber sih itu. Gue nggak tahu, salah- tapi dijawab sama tadi. Yang jawab White Grim Reaper sih. Aku Oh. tahu dan aku mencabutnya. Kalau yang bunuh diri.
kok lu bisa connect banget sih sama Ya Grim nggak Reaper? tahu men, nggak tahu gitu. Terkadang informasi seperti itu bisa datang by abstrak. Ketika kita butuh, ya kadang Ya, datang. Atau ini yang mungkin- namanya abstrak. Atau mungkin positive thinking aja, mungkin abis ini Kak Willy meninggal, mungkin dia akan didaftarkan jadi Green Reaper mungkin. Oh, tugasnya ya. Iya, Jadi latihan mungkin. dulu di bumi Iya. ya. Amin, Positive thinking. amin. I'm not sure kalau gue bakal enjoy itu sih. Ya udahlah, itu urusan Tuhan. Atau anyway, tadi lu sempet ngobrol bahwa kayaknya akan ada satu tugas ya buat lu. Bukan tugas sih. Jadi gini, ada orang yang ngerasa kayak kok gue disamperin arwah mulu. Nah, gue nih di anomali. Kenapa yang berhubungan paling gampang dengan iblis, Arka dan Grim Reaper tuh gua? Aneh gitu loh. Kita waktu itu ngumpul di Karawaci yang sama ya. Ada foto-foto nih, ini orang nggak bener. Terus bentar, slide yang tadi, yang mana Kak? Yang tadi nggak tahu yang mana. Iya itu, diam. Terus gua ngeliat gini kan, itu di belakangnya ada White Grim Reaper di foto itu. The moment gua ngerasa ada white atau black, nggak tahu lupa, ada Grim Reaper yang di foto itu bleng nongol di belakang gua. Anjir, gua bilang, White waktu itu. white, Iya. secepat itu. Sepeka itu, secepat itu, speednya segitu. Lu tau gak ini kedap-kedip? Iya tahu, gua pikir itu kan emang biasa ya. Gak pernah kedap-kedip? Gua beneran nih. Really? Ya udahlah. Ini nggak pakai edit ya? Ya gue juga bodo amat lah kedap-kedip ya. Udah mungkin ada signature lain gitu ya. So balik lagi ke yang si Grim Reaper itu. Nah, jadi kadang-kadang gue sering berinteraksi dan bersinggungan dengan mereka. Yang paling parah adalah kayaknya ada yang ngasih tahu abstrak ke gue. Ini nggak bermaksud sombong ya. Kalau gue salah menggunakan itu, nggak cuma gue yang dosa, mungkin gue juga mencelakakan orang lain. Kenapa begitu? Waktu itu, secara singkat aja, gue nganter ART gue vaksin kedua di sebuah tempat. Nah, gue parkir. Dihalangin men sama mobil paralel, gue nggak bisa keluar, orangnya di mana, sedangkan gue masih ada kegiatan, ada elah gitu kan, gue kesel, gue doa. Nah kalau gue daripada gue maki, mendingan gue doa pada Tuhan. Doanya kayak gini, Tuhan, I know ini dosa sih, tapi aku kesel banget. Gue nggak bilang kayak siapa yang punya mobil ini celaka gitu, enggak, gue nggak gitu. Gue doanya kayak aku mohon keadilan, aku serahkan pada Engkau, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang datang Grim Reaper yang black, gue bilang, gue kan dalam hati ini percakapan casual, gue kan nggak manggil lo, kenapa lo yang datang gitu loh. Terus dia nggak menjawab kayak, oh lo salah manggil, enggak, dia bilang, kamu ingin aku berbuat apa? Ya makin parno lah gue. Itu kisah nyata. Ya dia bilang kayak, terus gue bilang, gue, ya itu godaannya besar sekali lo, pengen bilang hantem dia, itu godaannya besar sekali lo. Siapa yang nggak pengen? Gila lu tetap gak bisa keluar lah orang mobilnya. Iya, bisa gue mungkin iya, berdoa iya, sangat. iya. Akhirnya gue cuma bilang, aku cuma ingin dia diberi pelajaran. Diberi pelajaran itu dalam arti kepikirannya, entah gimana caranya, supaya dia sadar dengan dia melakukan paralel di rem tangan ini, dia merugikan orang lain. Tapi jangan cabut nyawanya. Itu gue bilang gitu. Terus dia kayak, hilang. Gue sampai, what have I done? Itu kisah nyata. Akhirnya nggak berapa lama kemudian datang ya orangnya. Iya. Kira-kira begitulah. Dan gue nggak mau mikirin apa yang terjadi. Dan itu nggak cuma sekali, 2 kali 3 kali. Kayak kalau gue nggak manggil, gue doa pada Tuhan, aku mohon keadilan. Kadang yang nongol mereka. Apakah mereka sejenis algojo? Gue nggak tahu deh. Tapi ada impresi itu tuh. Serem. Anyway buat teman-teman semua yang ngerasa ini halu, ya udah gak usah nonton aja gitu ya. Tapi balik lagi, ini pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi dan namanya pengalaman ya. Pengalaman kan kita nggak bisa ngejudge pengalaman orang lain. Dan ini spesial banget sih. Maksudnya kita juga nggak pernah. Gua jujur ngomong ya. Gua tahu Grim Reaper pun sebenarnya kan dari kontennya kalian. Tapi nggak sampai deep down ngebahas ini cerita tentang ini, dan ini bener-bener kaget sih. Kaget banget tahu tentang hal ini. So, gua nggak tahu ya. Mungkin spesialisasi lu connect ke yang tadi. Iya, yang Arka, gitu-gitu. Iblis dan Grim Reaper itu iya. mungkin itu dapat secara langsung atau Makin kita menangani kasus tuh makin terasa.
Betul. Kalau setahu gua sempet ngobrol-ngobrol juga sama teman gue yang bisa ngelihat gitu. Ngelihat itu ada levelnya katanya. Kalau kata dia, level pertama itu yang setan cere-cere. Yang setan cere-cere itu mungkin bukan setan ya, sorry. Yang level cere itu Arwah lah. arwah. Iya. Kuntilanak, pocong, gitu-gitu. Nah, mulai naik itu nanti mulai bisa ngelihat malaikat. Dia ngomong. Jadi lu bisa ngelihat malaikat itu nggak langsung. Kalau lu bisa ngelihat arwah belum tentu bisa lihat malaikat, dia ngomong. Nah, malaikat sama iblis tuh satu level lah gitu, dia ngomong. Apakah itu benar atau enggak? Atau lu orang tiba-tiba ngelihat aja gitu. Tiba-tiba ngelihat aja. Iya bener sih. Kita bahkan nggak tahu kapan titik awal poinnya kita merasa bisa koneksi dan melihat, kita udah nggak inget. Atau kalau kita flashback nih berapa 2 tahun ke belakang, yes, Lin, kasus kita sinting juga ya, kasus kita kayak gitu. Kita udah nggak tahu titik poinnya di mana. Jadi jawabannya bisa bener bisa enggak sih atas pertanyaan tadi itu. We don't know. Wah, menarik banget nih. Gue bener-bener sampai gue butuh mencerna dulu, diem dan berpikir, wow, keren banget ya, Tuhan tuh benar-benar luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. So, kalau misalkan balik ke pertanyaan tadi soal masalah siluman ya, werewolf gitu ya. Jadi bolak-balik deh. Tapi ini tiba-tiba keluar aja. Kalau si werewolf ini benar-benar real gitu kan. Ya gue nggak tahu ya waktu itu kalian sempat nanya-nanya panjang lebar gak sama si werewolf ini gitu ya. Tapi kalau si werewolf ini benar-benar real, berarti kan dia dari Eropa pindah ke sini. Dia berarti melewati berbagai macam negara. Apakah arwah atau setan atau apapun itu gitu ya bisa main pindah-pindah begitu atau enggak sih sebenarnya? Sebenarnya Contohnya Paul bisa. Walker. Bisa. Oh. Cuman biasa arwah nggak prefer melakukan itu karena takut tersesat, kan nggak tahu tempatnya. Tapi ketika dia udah tahu, Sebenarnya aku pernah ngalamin suatu hal yang nyeremin banget, dan ini bener-bener menyangkut bahkan ke sahabat aku yang dia nggak bisa ngeliat. Oh, itu serem. Jadi kalian tahu nggak sih sama kisahnya Bloody M? Aku nggak mau sebut namanya. Oke. Dan itu tuh aku tuh kayak ada ke-trigger untuk nyebut itu berulang-ulang. Waktu itu tuh lagi main gitu loh sama temen aku, dan ke-trigger banget. Dan tiba-tiba guys, waktu itu aku lagi main di rumah teman aku kan. Rending nih gue. Aduh, aku nggak mau banget sih proyeksi ke dia ya. Bener-bener Kamu dia udah tuh proyeksi. Iya, udah gimana project. nih? Dia udah Aku tahu. merinding banget nih, matilah. Mukanya nggak enak banget. Mukanya nggak enak Bikin banget. energinya di situ. Iya nih kayak gue merinding di sini. Iya ini Dia cewek ketawa gitu kan? dia arbis, Dia arbis. pakai baju merah ya. Apa Apa salah aku ya? mesti pakai grim ini? Ini masih ke connect nih. Jangan Willy kata. Aku udah project ke dia lagi, gimana ya? Ya udah, Aku it's okay, merinding banget lanjutin sih. aja, lanjutin. Aku merinding banget. Terus si BM. si BM, oke. Si BM itu tiba-tiba matiin semua listrik di Bisa jadi ya. bisa. Karena Dia arbis. mampu karena dia arbis definisi. Arbis itu buat yang nggak tahu, arbis itu adalah arwah yang udah terkontaminasi sama iblis. Either karena dia buat perjanjian atau karena dia memang mempunyai hati yang sangat amat mungkin dengki, Kotor banget lah benci istilahnya yang gitu ya. bener-bener corrupted banget. Udah pergi. Iya, udah pergi. Jadinya dia bener-bener terkontaminasi dan jadinya arbis. Tadi lanjut sampai mana? Oke, listriknya mati ya semua ya? Ya, listriknya mati semua. Terus tiba-tiba ada suara hentakan yang keras banget di... Kan temanku itu kamarnya tuh di lantai 2. Kita tuh mainnya di lantai 2. Itu kameramen udah ketakutan ya. Kenapa? Iya. Enggak, sendiri ketarik ini. Keren. Iya, ya udahlah ya. Ini terjadi emang. Ya, memang kalau syuting kayak gini biasa sering terjadi hal-hal kayak gini. Terus udah gitu dengar suara kayak gini. Kayak gitu, dia kayak naik gitu. Kenceng banget suaranya. Dan dua-duanya ngedenger, lu dan teman lu. Aku dan teman aku yang nggak bisa ngelihat, yang bener-bener nggak punya indera keenam, dia denger suara itu dengan jelas. Dan posisinya di situ di rumah itu nggak ada orang, siapapun. Orang tuanya lagi pergi, adiknya lagi ngeles, dia dan dia tuh nggak ada pembantu. Jadi sekeluarga cuma berempat. Orang tuanya lagi nggak ada, lagi kerja.
dia sendirian sama aku di rumah, adanya nggak ada. Oke, dan Terus tiba-tiba kan lampunya kan bener-bener gelap ya, tapi syukurnya masih ada cahaya matahari dikit lah ya. Terus aku sama teman aku itu ngumpet di balik kasur. Kita ngumpet di balik kasur, kita takut banget. Dan itu posisinya kamarnya nggak ada kunci. Serem banget gak sih? maksudnya kalau dikunci pun kan dia bisa tembus. Iya, tapi kan Rasa aman posisinya doang gitu rasa aman rasanya. doang. Oke, Iya, oke, kan oke. bisa ease my pain gitu kan. Iya. Tapi enggak loh guys, itu bener-bener akhirnya begitu aku buka gitu ya, kan aku kan mau ngecek keadaan kan, soalnya suara kayak bang ya gitu hilang. Jadi aku pelan-pelan buka selimut, terus aku ngeliat dia nampakin diri. Jadi dia itu berdiri di samping ranjang, Dan tadi sama yang ini. sama mukanya hancur. Oh. Dia kayak mungkin dia gimana ya, mukanya itu kayak bekas sayatan sih guys, mukanya. Oke. Agak keriting dan berantakan. Iya gitu bener, sih rambutnya iya. Coklat. Bener, iya dia bule kan. Coklat yang aku lihat tadi. Intinya buat teman-teman semua. Iya. Jangan main itu beneran ada Jangan sih. main apa-apa deh, jelangkung jangan main, itu jangan main, daripada ntar lu kenapa-napa, Iya kan? Terus kalian tahu nggak sih itu tuh dia punya dress code-nya itu kayak tahun 1800-an tapi warnanya putih tapi udah bercampur bersimbah darah gitu loh. Merah tadi yang Merah gue lihat. iya, karena bersimbah darah Lin. Jadi dia tuh aslinya putih tapi bajunya kayak baju tidur gitu. Baju piyama tapi piyamanya yang Iya, arah kayak gitu. gitu. Ngerti. Bener-bener. Tahu, Shit, tahu. aku connect lagi kan. Tadi aku kira kayak Aku merinding banget sih. baju gaun gitu, soalnya agak Iya, lurus gitu. bener dan ada renda-rendanya. Dia kurus banget Ya ya. ini, Iya, dia kurus ini emang. Sebenarnya ini harusnya kita nggak melakukan ini di sini, tapi ya udahlah. Dia tuh sebenarnya masih ada harapan untuk ditolong oleh Tuhan. Gue ngelihat kayak secercik cahaya segede benang gitu loh. Dia masih bisa. Tetapi balik lagi ke pilihan dia mau nggak ditolong. Gue masih ngeliat. Tadi dia kayak aku dengar kamu ngomongin aku Iya kayak gitu, kayak gitu. Lu ngomong gitu gua agak ini. Kayak gitu, Oke, anjir, oke. aduh. Ya kayak gitu, kayak orang gila nggak tahu lah. Kayak ya dia emang agak-agak psycho gitu sih. Itu kategorinya Pokoknya artis. gitu. Dia bener-bener bukan ngikutin sih, tapi selalu ngehantuin aku sampai 3 Kan hari. nih gitu. guys, dia selalu teleport. Iya, dia teleport. Soalnya dari tadi gue juga ngerasa dia di mana-mana gitu energinya. Iya bener. Energi sih, tapi ini baru energi untungnya dia belum hadir. Ya jangan sampai hadir ya. Jangan. Kalau hadir bawa Adam, jangan Iya, sendiri. Gak mau sih, mendingan jangan. Dia dihangusin sama Adam ntar. Iya. Kasian. Wow. Bunyinya keras banget kayak bener-bener bang kayak bener. Karena gua nggak tahu ini bakal jadi off the record apa enggak ya. Balik lagi ke pengalaman gua waktu gua nanganin di komunitas, itu juga sempet tuh mati lampu. Dan balik lagi kan mati lampu kan udah signature-nya bukan arwah. Arwah Iya. kayaknya belum bisa deh. Belum sepowerful Iya. itu, belum. Itu pasti dua. Antara mungkin yang arbis itu atau yang beneran iblis. gitu Iya kan. bener. Nih buktinya udah nggak begini lagi kan. Iya, gue juga kaget. Ini sekarang stabil lagi. Bener ya teman-teman ya. Jadi ini nggak bener-bener nggak dibuat-buat. Kalian lihat sendiri. Tadi bener-bener kelihatan ya. Kalau nonton di film ya memang dibikin creepy begitu Iya, ya. iya. Kalau ini real ya, real. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi kelihatan banget ini aman kan, stabil kan. Iya Stabil sekarang sekarang. aman. Oke. Gua sampai nggak bisa ngomong Itu apa-apa. pas kita bahas Grim Reaper tadi itu. Tapi emang itu, Energinya kencang banget. oh berarti kenceng dia. banget. Kenceng. Gue tadi kan ngerasa gue nggak enak bro, itu langsung. Yang BM juga kan sempat gelap di tadi. Iya. Iya. Oke. Kacau sih. Gila seru banget nih. Itu bisa jadi konten lu. Iya, yuk ajak Adam. Serius. Iya, Itu boleh yang sih. mana yang soal BM? BM. Iya. Yuk ajak Boleh Adam. sih. Itu Seru seru tuh. banget sih. Biar Kan orang-orang dihangusin sama Adam. ya Iya, bagus daripada ngomong orang-orang baik-baik, nyebut-nyebut nego dia dong. terus diiniin lagi kan. Dia ketawa kayak gitu. Iya. Kayak bukan kayak Kunti Indo, beda. Beda. Ini kunti bule. Balik lagi. Pas ribut jelas. Kalau tadi sempat disebutin bahwa mukanya ada sayatan, lalu rambutnya berantakan, lalu bajunya itu ada merah-merahnya. Kalian di satu konten kan pernah ngebahas bahwa arwah itu punya kemampuan untuk balikin diri lagi ke sebelum dia Pokoknya terluka penampilan atau yang gimana bagus lah. ya. Iya. Iya. Ah, Berarti sebenarnya dia bisa dong. bisa. Tapi dia tidak memilih itu. Enggak. Iya. Pengen nakut-nakutin kan. Iya. Intinya motifnya tuh itu. Lalu
Oke, nakut-nakutin dapat apa ya? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapet apa-apa. Sekarang ini dari kacamata arwah ya. Gue udah mati, gue udah nggak di badan, tapi gue masih punya kesadaran. Iya kan? Dia masih sadar kayak I am gitu kan. Aku adalah aku. Ngapain ya? Ya udah gue isengin manusia aja. Dia ke Tuhan nggak mau, melanjutkan perjalanannya nggak mau. Kan fun kalau misalnya gue bisa kayak pakai kok. Isengin Dia, gitu ya. dia takut gitu ya. itu Iya, fun. kayak gitu. That's all. Berarti balik lagi ke mungkin kalau versinya manusia itu ngebully ya? Ya, kira-kira Iya kan? begitu. Tapi yang BM ini udah on another level ya menurut aku. Iya, arbis. Karena arbis. udah arbis dan bener-bener akan mengganggu banget dan akan bikin hidup kita nggak nyaman banget dan negatif banget. Ini parah banget sih. BM ini. Nah kalau dia itu datang dipanggil atau dia bisa gua pengen iseng aja gitu. Dia kebanyakan dipanggil. Kalau dipanggil dia Kalau nggak dipanggil nggak? nggak sih. Ya tergantung dia sih. Gitu. Kalau kebetulan ada orang yang iya. di dekat dia, Kakak masih connect sama dia ya? Bukan, Bisa dia aja. tuh banyak banget datang gara-gara ini kayak orang sono deh, orang Amerika atau apa, main jelangkung semua, men. Emang. Bener ya? Jadi- Enggak, dia BM tuh dari Inggris tau ya? Enggak, Inggris atau Amerika ya? pokoknya bukan Luar Indonesia. negeri. Dia Dia suka dat- dipanggil-panggil sama Iya, waktu. dia sering dipanggil. Jadi Gua kayak iya. aku waktu itu sempat nonton YouTube kayak orang kalau manggilan dia gitu biasa katanya sih tandanya jadi syaratnya itu harus panggil dia 3 kali Iya, pakai bener. nama dia. Terus kalau dia beneran datang lampunya bakal mati-mati. Ya kayak gitu. Katanya sih gitu. Dan itu real ya berarti. Real. Ya tadi Ya kalaupun dia datang efeknya paling sendok gerak, ini gerak. Dia nggak bisa memindahkan gunung gitu, nggak bisa. Tapi ya ngapain sih manggil-manggil gitu? Tapi teman aku ya dari situ dia bener-bener shock banget sih. Jadi dia udah nggak mau lagi main-main kayak gituan. Dan ya waktu kan mungkin kita masih anak remaja ya. Jadi masih labil gitu kan. Sekarang sih dia udah sama sekali menjauh sih dari hal-hal kayak gitu. Jadi sekali Kapok, lagi udah kapok. buat teman-teman jangan panggil-panggil begituan lah ya. Iya. Mungkin itu versinya versi kuntilanak ya, tapi kuntilanak karena Kuntilanak Inggris Amerika iya, situ lah. Iya. sering dipanggil-panggil mungkin levelnya jadi udah gua bersatu aja dengan iblis supaya gue jadi makin jago apa makin nakutin kali ya. Iya, Oh, dan nggak tahu gila. juga sih dia Dia tuh meninggalnya levelnya kenapa. udah bisa sampai bikin scar di badan loh. Iya memang. Oh iya, gerak sendiri tadi gue lihat apa dia. Dia bisa bikin scar di badan. Apaan gerak sendiri? Si BM kabel itu, tapi dia nggak sadar. Biarin aja. Si BM itu level energinya bisa sampai bikin scar kayak Di badan. karet Oh, gitu. tiba-tiba. Oke. Udah sampai segitu. Kayak gua kena serang gitu ya. Iya, Iya. itu udah ngaco loh itu. Wow. Itu atas kebaikan hati Tuhan saja, itu si BM gak dihajar ke dunia gelap itu. Wow. Ini gue kontak jarak jauh energinya, gue ngurut kabel kan gitu. Dia berarti udah bener-bener surrender herself ke iblis ini. Ngaco gitu. BM jahat banget sih. Dan tuh, So, kalau misalkan balik lagi kalau BM kan versi Indonya kuntilanak ya. Kuntilanak ada yang bilang banyak versi baju putih, versi baju merah gitu. Itu beneran gak sih? bener tapi nggak ada kaitannya dengan powernya enggak. Enggak sih. Enggak ya, jadi Iya. Enggak. Mereka juga sadar diomongin kan kayak, yang merah powerful. Kenapa lu nggak ngubah jadi baju merah aja coba? Oh iya. Bisa. Iya. Mereka bisa melakukannya, tapi nggak ada hubungannya. Kalau mau powerful, jalan satu-satunya. Aduh, para arwah jangan melakukan ini ya, yang di sini ya. Jalan satu-satunya. Arbis. Tapi ya no choice ya, maksudnya buat apa gitu Buat kan? apa? Lu merusakkan jiwa lu itu. Merusakkan diri, jadi corrupted, Iya. dan ujung-ujungnya kalaupun dia naik gitu ya udah ke underworld udah. Iya, ngapain? Iya. Ke dunia gelap maksudnya. I see. Wow banget. Oh alah. Iya. Ini aku bisa dengar ketawanya dia loh. sampai Bukan, sekarang. Kenapa? ada demons. Ini iblis yang kayaknya memang melihara BM. Terus si BM kayaknya ini mungkin terdengar halus, si BM tuh jalan-jalan mungkin nggak minta izin ditarik lagi kayak brengsek lu kemana sih gitu. Kayaknya dia peliharaannya iya. Ini ada Dapat satu iblis yang potong memang nature berkuasa gitu nggak atas sih? dia. Iya bener. Berasa nggak ditarik lagi, sekarang dia hilang kayak anak nakal yang pergi dari rumah nggak minta izin, ditarik sama iblis. Tapi impresinya yang tadi aku dapat dia itu emang seneng banget kalau dipanggil. Seneng banget. Kesenangan gitu kayak. Iya. Tapi mungkin problemnya bedanya adalah kita kan nggak manggil, kita have the ability untuk nggak sengaja ke connect sama dia. Iya, Kalau itu- orang yang main itu jelangkung dipanggil, mungkin iblis penguasanya kayak, lu dipanggil tuh. Manusia kan pengen merusakkan dirinya. Udah rusakin aja sekalian. Kita kan enggak motifnya. Makanya iblisnya marah langsung, sini gimana sih lu? Salah orang lu gitu. Walaupun ke connect ya. Walaupun ke sebenarnya. connect. Connect, ini ke Walaupun connect sih. connect. Aduh. So, berarti anyway sebenarnya
peraturan di dunia sana itu pelik banget Oh ya. pelik, pelik. Enggak. Kalau misalkan kayak di Indo kan masih banyak bisa lebih apa ya? Lebih fleksibel. Berarti kalau di dunia sana sebenarnya nggak ada fleksibilitas ya. Pasti ada, tetapi ya kita juga belum meneliti, tapi pasti kekakuannya juga seimbang dengan fleksibilitasnya. Yap. Contoh, kita apa ya, dosa deh nyolong ayam gitu, emangnya langsung tiba-tiba kesambar petir mati kan? Enggak. Nah, di sana lain cerita. Kira-kira begitu analoginya. Karena begitu kalau kita ngomong begini kan gue jadi ingat konten kalian tentang fallen angel. Ya. Dimana si fallen angel ini melakukan kesalahan Mm-mm. dan langsung dibuang ke bumi gitu ya. Yes. Dan akhirnya si fallen angel ini bisa balik lagi ya. Bisa balik. Berarti semua balik lagi tergantung yang di atas. Betul. Absolut. Tergantung big boss. Kalau kata Mongol. iya. Tergantung big boss. Wow. Wah, gue udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi nih. Karena bener-bener buat gue ya, yang tadinya gue mau nanya apa, ketarik ke sini semua kan, dan jadi menarik banget kan. Sebenarnya gue ada satu pertanyaan yang mungkin ini bisa membantu teman-teman juga buat apa ya, lebih dekat dengan Tuhan gitu ya. Bisa gak sih orang kerasukan itu kita doain? Nah, jadi kan banyak sekali yang berpikir bahwa, bukan berpikir ya, maksudnya kalau kerasukan tuh harus panggil ahli agama atau harus panggil orang pintar ya, yang notabene saya nggak tahu lulusan apa ya dia ya. Ya, bisa kalau S3 dokter mungkin orang pintar ya. Nah, tapi mungkin dia minum salah satu brand jadi orang pintar. Anyway, balik lagi. Bisa nggak kita ngedoain, kita orang normal ya, bukan, kalau kalian memang mungkin ya punya power yang dilatih gitu ya. Tapi misalkan kayak gue orang normal yang ada orang kerasukan nih dan gue mau ngedoain gitu, bisa gak sih sebenarnya? Gue jawab yang terakhir deh, karena jawaban gue cukup komprehensif, biar mereka dulu. Sebenarnya kalau imannya kurang kuat, kurang disarankan ya. Kenapa kurang disarankan? Nanti mental ke kita. Mentalnya itu seperti kan apa? perang energi jatuhnya. Oh, lalu apa yang terjadi ketika mental itu, apa yang terjadi? Kitanya yang bisa Sakit. kerasukan atau sakit atau kita yang ditempelin. Iya. Bisa? Kecuali doanya rame-rame. Ya. Power of doanya itu lebih kenceng ketimbang satu orang. Kita juga nggak tahu kenapa begitu, tapi ya begitulah adanya. Dan kalau misalkan ada ritual doa juga, kita selalu mengusulkan setiap klien-klien kita untuk doanya rame-rame bersama gitu. Itu lebih powerful sih ketimbang sendirian. Soalnya aku pernah guys, dulu tuh aku pas awal-awal bisa ngeliat kan, ya gitulah, temen aku bilang kan, Jas gue udah nempelin nih gitu, bahu gue berat gitu, tolong dong diusir. Bener guys, aku lihat emang beneran Kunti gitu, Miss K. Begitu aku usir, pergi kamu gitu, terus dalam nama Tuhan bla 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 gitu kan. Terus udah gitu akhirnya Miss K-nya dia nempel ke aku, lo nggak mau lepas. Sedih banget gak sih? Kayak main game aja. Iya, Miss K-nya kayak rasain lu gitu, dia gitu-gituin Tahu, aku. udah gitu dia peka lagi. Udah Iya, dah, lengkap udah dah, deh, double lengkap. kill. Mm-mm. Ya. Akhirnya kayak aku doa-doa terus tuh selama 2 hari, dia baru minggat dari badan aku. Oke, tapi sekarang udah bisa ngusir dong kalau dia tiba-tiba nempel? Ya Atau sekarang tetap harus berdoa juga? harus berdoa. Harus di Eli Harus Salam berdoa. aja masih ketemplok dia. Iya. Kak, maksudnya video kita yang Eli Salam masih. Wow. Oke, lo yang terakhir kan katanya komprehensif. Jawabannya ke pertanyaannya adalah bisa nggak? Nah, kalau kasusnya kerasukan arwah biasa yang arwahnya iseng nggak punya transaksi atau apa, yes bisa. Tapi kalau arwah itu bagian dari kutukan serangan, aduh susah. Contohnya adalah V. Itu waktu di kampus itu, kita pertama kali ketemu V, kita mau doain kayak itu jinnya udah mau merasuk. Makanya orang yang doain, sebenarnya apa sih bedanya anomali sama para pendoa biasa yang di jalan Tuhan? Di case latar belakangnya, beberapa dari kami kan ada yang Kristen Katolik kan, nggak ada bedanya. Bedanya adalah we can see them. Pendoa biasa mungkin nggak bisa. Oke. Jadi kalau didoain, responnya apa kan nggak tahu. Jadi para pendoa paling yang benar-benar pendoa murni itu kayak dalam nama Tuhan gini-gini, tapi Nggak tahu kemana Iya, gitu ketengking kemana, cewek atau bukan, motifnya apa kan nggak taung. Nah, bagi yang bisa melihat harus dianalisa dulu. Kenapa? Jangan main dihajar doa Iya, aja. Bener. What if kalau ternyata si yang kerasukan sendiri yang main? Wah,
pelik itu men. Iya. Oke. Datang capek-capek itu nggak mau bayar harga kan, pengen dilepasin pelepasan padahal dia sendiri yang dulu kedukun. Transaksi gitu ya. Nanti minta pendoanya doa. bisa kena. Pendoanya bisa kena men. Hmm. Again balik Tuhan itu adil. Walaupun si pendoa nggak salah, tetapi si jin yang merasuki nggak sepenuhnya salah juga. Orang yang Karena berbuat transaksi, kan? Iya, yang berbuat si orang itu kok pelik makanya. Jawabannya tuh begitu. Jadi jangan sampai bertransaksi ya. Jangan bertransaksi. Oke, kalau kalian sendiri punya teman-teman yang dari dunia-dunia gelap itu, tapi nggak ada transaksi, masih aman berarti ya? Maksudnya, let's say, misalnya kalau di konten kan ada, oh lu punya teman jin, ada punya teman Iya, iblis, kita ya nggak kan? pernah transaksi. Nggak pernah. Tapi kan kadang-kadang orang-orang berpikir baru ngomong bentar udah transaksi ya. Susah Iya. juga ya gimana Iya, beda, caranya. beda. Beda. Ya kalau misalnya kita ngomong gini nggak ada jual beli kan nggak ada transaksi, gitu kan? Bener. Nggak ada perjanjian kan? Iya, communication and transactions adalah dua hal yang berbeda gitu. Wow, keren banget ya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar aja. Nanti kita akan bikin sesi berikutnya kalau berkenan. Karena buat bikin satu begini mungkin kelihatan simple biasa ya, tapi sebenarnya menguras energi ya, karena mereka kan juga menggunakan energi tadi tanpa seperti sadar, Bro Willy tanpa sadar ke-connect lah, atau tiba-tiba ada something yang ada abstrak-abstrak yang harus dijawab. Nah, itu menguras energi banget. Jadi mungkin nggak segampang yang kalian kira gitu ya. Bahwa memang ini terjadi natural gampang gitu, nggak seperti itu ya. Iya. Anyway, thank you banget Trianomali, thank you Thank banget. you juga. Gue bener-bener walaupun masih ada kepo gitu ya, tapi gue cukup terjawab banget pertanyaan-pertanyaan gue, dan belajar banget, bener-bener belajar banget bahwa Tuhan itu bener-bener besar banget, Allah itu bener-bener besar banget, Allah itu bener-bener maha kuasa ya, dan nggak seperti kita yang mungkin kita mikir kalau udah A ya A salahnya, udah B ya B gitu kan. Yeah. Masih ada jalan yang kita nggak bisa pikir secara logis ya. Betul. Dan balik lagi buat teman-teman semua, jangan lupa berdoa. Kalau di konten-konten Trianomali selalu dibilang berdoa dulu sebelum nonton kontennya gitu ya. Gua telat ya, harusnya gua ngomong ini dulu ya. Soalnya dari tadi ada Grim Reaper lah, ada yang BM lah, ada ya arwah-arwah gitu ya. Anyway, ya udah gitu kan, gua nggak bisa lihat juga. Walaupun di belakang ada operator yang rada takut-takut dikit gitu. Oke, sampai ketemu di konten berikutnya. Dan kalau sekali lagi, silakan like, subscribe, dan komen di channel Trianomali. Kalian bisa belajar lebih banyak soal masalah-masalah dunia yang nggak kelihatan. Dan jadikan itu sebagai pembelajaran. Jangan jangan malah akhirnya main-main bertransaksi dengan hal-hal yang aneh-aneh. Apalagi tadi udah dikatakan, jangan manggil-manggil yang BM-BM itu. Ya, stay safe, stay healthy, dan bye-bye. Thank you.